Untuk kali ini kita akan mencoba untuk membuat player. Pertama-tama kalian bisa mengklik tanda tambah di atas ini. Untuk membuat suatu player, kita membutuhkan sebuah node yang dinamakan karakter body. Itu di ini. Kalian bisa langsung ngekliknya saja, enter. Nah, bisa kalian lihat kalau di dalam node ini tuh ada yang namanya warning. Kita lihat warningnya apa dulu. This node has no shape, so it can collide or interact with other object. Considering adding a collision shape, yang artinya kita harus tambahkan collision shape atau collision shape polygon 2D sebagai childnya. Oke. Pertama-tama kita untuk player kita akan menambahkan gambarnya terlebih dahulu. Kalian bisa menggunakan shortcut Ctrl A ataupun tambah yang di atas ini ya. Sekarang kita cari yang namanya sprite 2D. Lalu kita akan menambahkan collision shape 2D ini. Nah, bisa kalian lihat kalau sekarang tuh masih belum ada gambarnya ya. Sekarang kita akan menambahkan gambarnya terlebih dahulu sebelum kita menambahkan collision shape untuk mengukur besar playernya. Kita masuk ke Captain Clown Nose, masuk ke menu sprite, Captain Clown Nose, lalu pilih yang ada swordnya ya, yang ini. Bahwa kita akan masukin yang terlebih dahulu adalah idolnya dulu ya. Masuk ke node sprite 2D, klik idol sword 1, lalu drag, drop di dalam tekstur, maka gambarnya akan keluar langsung di menu 2D ini. Nah, setelah dilihat seberapa besar yang akan kita gunakan, maka sekarang kita bisa menambahkan collision shape-nya. Kita akan menggunakan new rectangle shape 2D. Masukkan, kita akan sesuaikan. Buat teman-teman, kalian bisa menyesuaikan sendiri menurut kalian sendiri. Untuk saya akan menggambarnya seperti ini, menaruhnya seperti ini. Nah, setelah ini kalian bisa save di dalam mesin. Untuk saya sendiri, saya akan meng-create folder supaya tidak acak-acakan. Kita kasih nama player. Dan di sini rename jadi player saja, lalu klik save. Dari mapnya juga kita ganti namanya jadi player. Nah, setelah ini kita belum membuat fungsi dia untuk jalan ke kanan, ke kiri, loncat,
ataupun jatuh. Nah, sekarang kita akan menambahkan scriptnya terlebih dahulu. Kalian bisa klik terlebih dahulu node yang akan di attach scriptnya, lalu kalian bisa klik menu yang ada di atas ini, logo kertas dengan ada tambah. Kalian bisa klik. Nah, dalam Godot 4 ini untuk player, khususnya di node karakter body 2D ini, kalian bisa menambahkan fungsi bergerak kanan, kiri, loncat, gravitasi secara otomatis dari sananya. Jika kalian menggunakan template karakter body 2D basic movement ini, kalau kalian mengklik node default ini, dia scriptnya bakal kosong dan akan tersisa hanya extends. Kalau objek empty ini ada fungsi ready dan sedikit penjelasan tentang fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Tanpa lama-lama lagi, kita akan menggunakan karakter basic movement ini saja. Oh ya, jangan lupa untuk scriptnya kita pindahkan ke tempat yang lain ya, supaya tidak ngacak. Kita bisa tulis namanya script untuk menu script lagi. Script, lalu kita create folder di dalamnya lagi. Kita khususkan satu folder ini untuk menaruh script untuk player. Maka kita akan menulis nama folder ini sebagai player saja. Klik open, lalu klik create. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, kalau di sini tuh sudah tersedia fungsi-fungsi untuk menjalankan karakter agar dapat berjalan. Seperti ada constant speed, constant jump velocity. Jump velocity itu mengukur seberapa tinggi kita akan loncat. Di sini juga ada gravitasinya. Ini sudah ada di dalam bawaan Godotnya sendiri. Ini fungsi untuk mengatur gravitasinya. Ini fungsi untuk meloncat, dan ini fungsi untuk dia bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Untuk kalian, saya akan kasih tahu kalau misalkan kalian menulis semua fungsi ini dalam Physics Process Delta ini, jika kalian tidak menambahkan move and slide di dalam fungsi ini, dia tidak akan bisa berjalan. Untuk fungsi Physics Process ini, dia lebih ke fungsi dalam pergerakan player secara live. Seperti itu. Oke, di sini akan kita edit untuk komennya bisa kita hapus saja. Jika tidak, ya tidak apa-apa. Nah, sudah. Oke, pertama-tama yang kita akan ganti adalah di dalam konstan ini ya. Sama mungkin tulisan speednya saya akan turunkan ya, tidak kapital dulu. Dan ini akan saya ganti menjadi export var untuk variabel. Konstan dan variabel itu kurang lebih sama ya fungsinya. Export var jump velocity 400
Kita ganti semua. Lalu ini kita ganti. Nah, sudah ya. Nah, kenapa saya menambahkan export di dalam sini? Supaya kalau ketika kita mengeklik player ini, di sini tuh kita bisa langsung edit secara live, tidak harus masuk ke scriptnya dulu. Dia nge-export var yang ada di sini masuk ke dalam inspektor yang ada di sini. Seperti itu. Kalau kalian menambahkan export. Untuk sisanya akan saya jelaskan seperti onReady dan lain-lainnya dalam episode kali ini. Part kali ini. Nah, setelah kalian sudah membuat playernya, ini player dia sudah mulai bisa berjalan. Nah, bagaimanakah kita supaya player ini bisa masuk ke dalam stage kalian? Kalian bisa pergi ke stage world 1 yang kalian sudah buat, lalu klik world satunya, node world 1 di atas ini, lalu kalian bisa mengklik dengan keyboard Anda itu Ctrl Shift A, atau kalian bisa mengklik tanda chain yang di atas ini. Lalu kita cari yang namanya player, lalu klik open. Nah, bisa kalian lihat playernya sudah muncul ya. Sekarang kita tinggal sesuaikan dimanapun kalian ingin menaruhnya. Untuk saya pribadi, saya akan taruh di sini saja. Kita klik save. Nah, setelah itu kalian bisa mencoba dengan mengklik tanda play yang ada di sini. Kalau kalian mengklik tanda play yang di sini, kalian harus memasukkan main scene yang akan kalian gunakan. Kalau ini scene yang ada yang kalian buka saat ini, itulah yang di run. Begitu. Jadi kita klik dulu. Nah, kalian bisa lihat kalau projectnya itu sudah menyala dan player bisa menyentuh tanah seperti yang sebelumnya saya jelaskan dalam collision shape tile set. Sekarang kita bisa menggerakkan player ini kanan ke kiri, menabrak tembok, loncat. Jika kalian merasa ini lebih terlalu cepat, kalian bisa masuk ke mode node playernya lagi, lalu kalian bisa mengurangi speednya sesuka kalian dan juga jump velocity-nya. Saya akan jelaskan secara singkat. Kalau di dalam Godot ini yang harusnya kiri itu negatif dan kanan itu positif, jadi di sini adalah kebalikannya. Kalau misalkan ke kanan sebelah sini adalah positif, oh ya salah, maksud saya adalah di dalam jump velocity-nya ini di Y yang sebelah ini, yang hijau ini. Kalau negatif dia akan naik ke atas, kalau misalkan positif dia akan turun ke bawah. Terbalik ya, positifnya di bawah, negatifnya di atas. Jadi jika kalian menulis jump velocity-nya menjadi 400 tanpa minus, dia akan turun ke bawah dan bukan naik ke atas, loncatnya seperti tadi. Seperti ini.
dia bisa loncat terus ini, dan dia juga bisa jatuh kalau misalkan kita taruh ke bawah sini, dia akan hilang. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat animasi dari player ini sendiri. Pertama-tama kita akan masuk ke mode player ini, lalu kita mengklik player, Ctrl A ataupun tanda tambah di atas, lalu kita akan masukkan animation player. Sedikit penjelasan singkat, kalau animasi itu kalian bisa menggunakan animated sprite 2D dan kalian juga bisa menambahkan animation player. Cuman untuk kedepannya kita akan lebih sering menggunakan animation player karena utility-nya sedikit agak lebih banyak daripada animation sprite 2D. Nah, untuk membuat animasinya cukup mudah. Kalian tinggal mengklik animation ini, lalu kalian mengklik tombol new yang ada di sini di menunya, drop down. Kita akan mengganti namanya menjadi misalkan idle. Lalu kalian bisa klik OK. Nah, bagaimanakah kita cara supaya gambar ini bisa dapat beranimasi? Cukup simple. Kalian bisa lihat kalau di sini ada 5 1, 2, 3, 4, 5 gambar yang kalian bisa satukan, digerakkan secara berurutan, maka akan terlihat seperti dia ada animasinya. Nah, kalian tinggal klik add track ini, klik property track, klik sprite 2D nya, lalu klik OK, lalu klik texture, lalu klik open. Nah, sekarang kita akan mengunci gambar ini pada detik 0 yang akan pertama kali dijalankan. Kita masuk ke sprite 2D nya, lalu klik tanda kunci yang di bawah ini. Kalau misalkan kalian mengklik sprite 2D dan node ini sudah hilang, kalian bisa klik animation di bawah sini, tapi kalian harus mengklik sprite 2D ini lalu klik animation menu yang di bawah ini, maka akan keluar seperti yang terlihat sekarang. Nah, lanjut kita klik key yang di atas ini, maka akan muncul sebelah sini. Kita geser ke detik 0,1, kita klik yang idle sword 2, drag and drop lagi ke sini, lalu kalian klik kunci. Seperti itu, teruskan sampai yang terakhir. Nah, sudah. Setelah kita masukkan, bisa kita lihat kalau misalkan gambar yang sudah kita keluarkan semua ini hanya berhenti di detik 0,4, maka kita akan kurangi waktu animasi tersebut menjadi 0,5. Kita harus kasih 1 detik tambahan agar tidak terlalu maksa dia masuk ke ini. Kita akan mulai, coba kalian bisa klik play ini untuk melihat animasi yang sudah kalian buat. Nah, bisa dilihat kalau dia tadi bergerak, tapi kenapa dia langsung berhenti? Karena kita tidak menyeting dia untuk looping. Bagaimana sih supaya dia bisa looping? Kita bisa klik menu animation looping di sini 1 kali. Nah, jika kalian ingin tidak loopingnya lagi,
tidak ingin meloopingnya, kalian bisa ngeklik 2 kali. Kalau ini dia akan playnya seperti ini, dia bolak-balik, bukannya seperti yang kita akan inginkan, maka kita akan masuk ke yang looping ini saja. Jadi dia akan terus-menerus mengulang per 0,1 detik. Ya, seperti yang kalian bisa lihat, kalau animationnya sudah berjalan dengan baik. Kalian bisa menambahkan yang lainnya seperti animation run, animation jump, jatuh, atau yang lainnya. Sekarang ayo kita menambahkan animation yang baru ya. Ini adalah animasi dia lari. Dan kita akan membuat animasi dia lompat. Nah, ini terus di looping. Lalu kita akan buat animation dia jatuh. Add track, property track, sprite to the texture. Lalu mouse word. Kalian bisa mengklik kanan ini lalu menambahkan insert key yang ada di sprite 2D saat ini untuk cara yang berbeda. Sini kalian tinggal mengklik gambar yang itu lalu kita masukkan ke dalam sini. Gambarnya kan berbeda. Untuk disclaimer, kalau kalian membuat seperti itu, kalian tidak perlu mengklik sprite 2D-nya, tapi ketika kalian menambahkan insert key seperti ini, diklik kanan lalu insert key, kalian harus klik ininya terlebih dahulu sampai dia berwarna biru di sebelah ketupat ini, di poin yang itu, ganti value-nya seperti itu.
untuk ini saya tidak akan ganti value-nya, tapi saya akan panjangkan dia ke 1. Soalnya dia hanya ada 1. Kalian bisa nggak usah kayak gini juga. Kalian bisa meniru saya, ataupun kalian bisa menggunakannya seperti ini. 1 aja. Terus saya akan menggunakannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan memasukkan animation tersebut masuk ke dalam scriptnya. Kita klik ini. Lalu kita buat di bawahnya adalah kita akan buat fungsi yang namanya animation handle. Untuk penulisan dari fungsi ini sendiri, kalian tidak bisa menambahkan spasi. Jadi untuk memberi space antar katanya, kalian bisa menggunakan underscore. Nah, jadi kita akan menambahkan statement berupa if kalau velocity .x, yang artinya pergerakan dari player ke kanan maupun ke kiri, jika tidak atau sama dengan 0, maka kalian harus menambahkan var onReady dulu ya, supaya kalian tidak perlu menambahkan dolar seperti ini. Kalian tidak perlu menambahkan dolar ya seperti ini. Jadi kita akan menggunakan var ya. Kalian bisa ketik di atas onReady. var animation sama dengan, kalian bisa tarik ya nih, drag and drop di sini. Oke, tidak ada error. Sekarang kita bisa tulis ini animation dot play, dan jangan fungsi play dari darinya yang run. Jadi jika dia bergerak ke kanan ataupun ke kiri, dia akan animasinya akan berjalan run ya. Else, kalau dia nggak bergerak ataupun diam, yang dalam maksudnya diam, kita akan jalankan animasinya idle. Nah, seperti ini. Satu lagi, agar supaya ketika dia lompat ada animasinya, kita akan membuat statementnya lagi. If velocity, yaitu pergerakan, .y, yang artinya ke atas atau ke bawah, itu lebih kecil daripada 0, maka animation dot play itu adalah jump. Kita akan menggunakan if nya lagi ya. Kalau kita menggunakan else, maka ketika statement yang di atas dijalankan, itu akan bertabrakan.
Jadi kita akan menggunakan if lagi ya. Jadi jika velocity dot y lebih besar daripada 0, ingat seperti yang saya bilang pertama kali, minus itu naik ke atas, kalau plus itu dia jatuh ke bawah. Maka di sini kita akan tulis animation play fall, begitu. Kita akan klik save. Nah, untuk animation handle-nya sudahkah kita buat? Nah, sekarang kita akan panggil di dalam sini ya. Oh, salah, di atasnya. Bukan animation. Nah, kita panggil animation handle-nya. Satu lagi, kita akan menambahkan beberapa statement di dalam fisik prosesnya. Nah, kita akan tambahkan lagi statement ya, supaya kita bisa menoleh ke player bisa menoleh ke kanan dan juga menoleh ke kiri. Kita akan masukkan if input dot is action press UI left, maka sprite 2D ini salah. Kita belum menambahkan already-nya ya. Kita harus tambahkan already-nya dulu. Already var, misalkan kita namakan sprite aja. Sama dengan kita klik modenya, kita drag lalu drop ke dalam var ini. Nah, kita akan masukkan variabelnya ya, sprite scale x nya sama dengan abs sprite dot scale dot x nya dikali 1 minus 1, supaya dia bisa menoleh ke kiri. Untuk yang selanjutnya kita menggunakan elif. Elif ini adalah statement yang digunakan jika statement yang di atas tidak dijalankan, maka statement yang di bawah ini akan dijalankan jika kayak gitu. Kalau yang kalian lihat di bawah ini, dia akan menjalan jika dia if itu jika dia bergerak velocity ini ke kiri ataupun ke kanan, yang artinya minus ataupun plus, dia akan menjalankan animation run. Kalau enggak, yang artinya dia diam aja, maka dia akan menjalankan animasi yang idle. Nah, untuk statement yang elif ini, dia tuh kalau misalkan yang atas ini tidak dijalankan, maka dia akan menjalankan ini, tapi jika
Misalkan input is action press UI right, yang artinya kalau kita mengklik panah kiri maka sprite variabelnya dipanggil scale dot x sama dengan abs sprite dot scale dot x. Sudah, nggak usah dikali 1, dikali -1 maksudnya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin sudah selesai di sini. Sekarang kita akan uji coba. Dibuat 1 aja. Kita bisa klik play ya. Nah, bisa dilihat kalau dia lagi diam, dia akan menjalankan animasi idle-nya. Kalau kita bergerak, nah dia akan menjalankan animasi larinya. Nah, kalau kita klik kiri, dia akan menoleh ke kiri. Kalau kita tidak menampakkan statement yang tadi, dia akan menghadap ke kanan terus, walaupun berjalannya ke kiri. Seperti itu. Ini kalau kita coba, yang tadi kita coba itu lompat, tep. Nah, tep, animasinya sudah berjalan dengan baik ya guys ya. Oke.